apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan perempuan yang dijadikan oleh syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada perempuan itu, maka hendaklah dia segera pulang untuk menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah. Jadi konsep setianya memang bukan berarti tidak pernah tergoda, karena pasti godaan itu ada di mana-mana. Tetapi ketika dia tergoda, maka dia tahu dia harus menafikan semua godaan itu untuk diisbat kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itulah litaqtafu ma'aha dalam perkara yang paling lahiriah. Tapi bukan cuma itu, ini terkait juga dengan prioritas, ini terkait juga dengan perhatian, ini terkait juga dengan bagaimana kemudian kita memperlakukan keluarga sebagai prioritas. Jangan sampai misalnya kalau dengerin curhatnya orang betah, tapi dengerin curhatnya istri nggak tahan. Jangan sampai bisa bermenit-menit mendengarkan keluhan customer gitu ya, tetapi kemudian keluhan istri diabaikan. Ini juga bagian dari litaqtafu ma'aha itu, mengikat dengan atifah, ikatan lahir batin, dari hal yang paling zahir sampai hal yang sifatnya menjadi pengikat, penguat hubungan di antaranya, termasuk ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan cinta. Sekarang pada diistilahkan love language, masing-masing berbeda. Maka pasangan harus menyesuaikan seperti apa love language dari pasangan yang diharapkan oleh pasangannya. Ada yang sukanya dengan bahasa verbal, diucapin I love you sehari minimal 70 kali misalnya. Ada yang dengan bahasa care, perhatian, dikit-dikit ditawarin mau kopi, mau dibikinin teh, dan lain sebagainya. Ada yang dalam bentuk diberi kejutan-kejutan hadiah, ada yang dalam bentuk bahasa tubuh, senangnya dirangkul, digenggam tangannya, dipeluk, cium di kening gitu ya. Bisa dikomunikasikan. Tapi pada intinya, bahkan kenapa mengungkapkan cinta untuk mengokohkan atifah itu selalu penting, para ulama memberi catatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha tahu. Tetapi Allah zat yang maha tahu itu kepada yang mengaku cinta kepadanya, maka masih memerintahkan untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal sehari semalam minimal 17 kali. Di dalam setiap rakaat sholat kita harus membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim adalah ungkapan harap, Maliki Yaumiddin adalah ungkapan takut. Dan iman seorang mukmin sempurna dengan ketiga ekspresi itu. Ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya. Maka alhamdulillah itu I love you kepada Allah. Kalau Allah saja yang maha tahu segala isi hati memerintahkan agar kita mengungkapkan cinta itu secara verbal sehari semalam 17 kali, apalagi pasangan kita yang tidak tahu isi hati dan bukan makhluk kebatinan yang bisa membaca batin kita. Jadi itu makna dari litaqtafu ma'aha. Yang ketiga adalah walitamilu ilaiha, dan supaya kamu bisa menjadikan pasangan dan keluarga itu sesuatu yang dominan di dalam hati dan perasaan. Karena aku dan kamu sudah menjadi kita. Kalau dulu sebelum menikah ada kuliner enak, sudah
review food vlogger gitu ya. Kemudian jaraknya masih kejangkau, uangnya ada, langsung bergegas didatangi, makan di sana. Kalau sudah menikah lihat makanan, maka yang pertama kali terpikir adalah yang di rumah makan apa ya. Seharusnya begitu. Ibu-ibu ini paling bisa merasakan ya, sehingga hampir semua snack pengajian dan arisan itu dibawa pulang gitu. Dulu sebelum menikah ada gadget baru keluar, sekedar ganti series, ganti angka aja sudah langsung dikejar. Antri dari subuh nggak apa-apa. Tapi sesudah menikah yang terpikir pertama adalah apa ya yang istri saya sangat perlu tapi belum, apa ya yang anak saya perlu tapi belum. Itu harus menjadi prioritas. Dulu sebelum menikah menikmati hobi tanpa batas waktu, nggak ada yang negur, nggak ada yang keberatan. Pergi mancing 3 hari 3 malam, nggak ada yang nyari kan. Kalau sudah menikah telat pulang 5 menit dari yang seharusnya, sudah ada yang gelisah, ada yang harus dikabari. Jadi tumbuh neraca-neraca baru, ukuran-ukuran baru. Dulu sebelum menikah karena mungkin aktivis dan terkenal, WhatsApp-nya sudah kayak asrama putri. Tapi kalau kemudian setelah menikah istri merasa terganggu dengan komunikasi dengan yang semacam itu, maka juga harus disesuaikan. Litamilu ilaiha. Jadi ketika kemudian pasangan dan keluarga menjadi penyusun neraca-neraca baru untuk menata kehidupan. Biasanya kalau sudah begitu, itu bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara gitu.